Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap di rumah ya, jangan kemana-mana. Di video kali ini kita bikin review santai aja sambil ngobrol-ngobrol soal pertanyaan-pertanyaan subscribers dan followers Instagram yang gua nggak bisa tunjukin satu-satu. Kemarin tuh di Instagram gua posting soal ini. Nah, kita buka aja bareng-bareng di sini ya, tanpa basa-basi, langsung aja. Nah, ini dia. Kita buka dulu ya. Aduh, berlapis-lapis. Nah, ini dia, udah kelihatan. Wow, bagus juga ini bahannya. Ini kayu utuh sih boxnya ini. Ini lebih ke apa ya? Lebih ke ledge gitu. Jadi ledge-nya panjang, bisa buat manual, tapi ukurannya pas-pasan gitu. Nah, untuk relnya juga ini besinya besi padat, agak goyang dikit sih di bagian kaki-kakinya ini, tapi nggak masalah, yang penting nggak copot. Bahannya cukup bagus sih menurut gua, beratnya juga oke. Cuma mungkin nanti kendalanya di kaki karena terlalu kecil, biasanya itu agak lebih lebar, nanti kalau kita salah grind gitu bisa jatuh. Ini sudut-sudutnya juga udah dihalusin, jadi nggak akan melukai tangan semuanya ya. Ini gue lihatnya semua. Ini catnya ini cuman cat biasa aja, seadanya, yang penting warnanya hitam. Lama-lama juga kelupas ini pasti. Nempel juga di tangan dikit. Kalau triplex pasti ketahuan. Nah, ini kayak gini. Triplexnya nih bahannya nggak terlalu bagus karena mungkin ya sesuai harga. Kickernya ternyata lumayan besar loh, nggak kecil-kecil amat, ukurannya segini, setangan gini. Nah, ini buat perbandingannya, kalau dilihat dengan ukuran fingerboard, tinggiannya seperti ini, lebarnya juga gini, pas-pasan nih kalau buat manual di tengah. Dan pasti kalau kickers gitu, bagian ininya nih pasti akan nyangkut. Kalau yang bagus tuh pasti mulus-mulus aja. Cuman kalau kalian udah terbiasa, pasti biasa aja sih, nggak akan terlalu mengganggu. Ya paling dikasih lakban atau isolasi ban gitu yang bening bisa. Oke, kita coba mainin di luar ya. Oke, segitu dulu mainnya. Nanti video mainnya gue bikin khusus aja sendiri biar nggak kepanjangan video ini. Jangan di skip dulu videonya, apalagi yang review, biar kalian itu tahu gimana sih lihat produk yang bagus. Gue nggak bawa produk yang bagus-bagus ya, karena ketinggalan di rumah. Gue lagi di Bandung sih sekarang, jadi nggak ada persiapan apa-apa selain bawa kamera. Ini aja pencahayaan sama mikrofon baru gue beli lagi. Tipsnya tuh kayak gini kalau mau beli barang fingerboard. Kita harus lihat harga juga. Terus kita lihat ukurannya seperti apa. Karena kadang kita tergiur sama harga yang lebih murah atau yang lebih mahal. Ternyata yang lebih mahal tuh kualitasnya setengah doang. Jadi kita harus pinter-pinter milih produk fingerboard biar kita nggak salah beli. Kalau salah beli tuh kadang jadi males mainnya. Apalagi nih kalau produk yang bagus tuh, rasanya tuh pas kita grinding atau kita sliding di situ tuh beda aja rasanya. Sama kayak kita beli fingerboard papan yang murahan sama yang mahal kayak gitu. Sekarang kan banyak tuh yang beredar di toko-toko online ya, Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Kalau mau beli produk fingerboard yang murah dulu,
mungkin dari obstacle ya, kayak tadi parknya itu nggak apa-apa kita beli murah dulu, karena kita mau melatih skill kita kan di situ untuk membiasakan kita bermain di park gitu loh. Ada yang mulai dari rail dulu, terus habis itu dia mulai beli box, ramps, dan lain-lain. Misalnya baru mau mulai main fingerboard atau budgetnya masih pas-pasan, ini cukup banget. Kalau kita bikin sendiri sebenarnya bisa aja, tapi ya uang capeknya, terus kita nyari bahannya nggak mungkin yang setengah-setengah. Jadi beli produk yang kayak gini juga nggak masalah. Ketika kita udah mulai main ini, kadang kan kalau kita main sampai terus-menerus tuh produknya jadi mulai aus gitu kan, itu makin keren. Tapi ada yang makin gak enak mainnya. Bedanya sama yang mahal tuh kayak gitu. Jadi kalau yang mahal makin dimainin makin enak si obstacles-nya. Nah, makanya jangan di skip videonya kalau ada review-review tentang produk fingerboard, biar kalian tuh tahu detail-detail barangnya tuh kayak gimana, harganya itu kayak gimana, di range harga berapa sih buat kita dapat kepuasan bermain gitu fingerboard. Sama kayak beli papan atau full set. Kita harus pintar-pintar memilih, kita harus lihat reviewnya, lihat video orang, ya, dan segitulah paling. Terus soal pertanyaan-pertanyaan nih ya, Bang kenapa sih lama bikin video, dan kenapa sih gue nguploadnya tuh setahun paling cuman berapa kali ya gue nguploadnya, itu pun kalau ada sponsor. Pertama ya karena ini hobi, gue nggak bisa maksain untuk jadiin konten dulu ya, mungkin gue main sendiri aja, nggak perlu dibikin konten. Dan dari pertama gue bikin YouTube ini, itu tuh nggak dimonetisasi, jadi nggak menghasilkan uang sama sekali. Memang gue murni bikin konten sharing aja sama teman-teman sekalian. Tapi lama-lama kok kayaknya harus ada motivasi tambahan gitu ya. Jadi gue mencoba untuk pelajari lagi nih monetisasi itu kayak gimana, dan ternyata gue harus kirim PIN dan lain-lain gitu biar buka rekeningnya, biar masuk ke saldo kita gitu dan menghasilkan uang di YouTube lah pokoknya intinya. Nah dari sini gue mulai bermunculan tuh ide-ide. Akhirnya gue jadi punya motivasi juga buat bikin video terus. Ya mulai dari cara bikin video fingerboard, kita harus pakai pencahayaan model kayak gimana sih, kita harus pakai handphone kayak gimana sih, kamera model gimana sih buat kita mulai bikin video fingerboard. Terus pertanyaan-pertanyaan yang kayak Bang bikin trik ini dong, Bang kok trik gini nggak bisa, kok gue nggak bisa kickflip, gue nggak bisa ollie, gue nggak bisa ini itu. Sebenarnya dari awal juga semuanya nggak bisa, tapi kita bisa itu karena biasa aja. Jadi kita tiap hari, akhirnya kita kan hobi nih, kita penasaran gitu kan dapet triknya tuh kayak gimana sih caranya. Kita nontonin semua tutorial yang ada di YouTube waktu itu. Dan yang paling mendukung sebenarnya untuk keberhasilan kita menguasai sebuah trik itu adalah kita ngumpul bareng teman-teman. Dan kita semua tahu gitu, sekarang kita nggak bisa ngumpul-ngumpul lagi ya. Caranya paling mudah ya kita berkompeten, kita bersaing, kita asik-asikan lewat Instagram kita gitu kan, bikin video pendek dan di repost sama akun-akun media fingerboard. Itulah gunanya kita untuk mendukung akun-akun media yang berbau fingerboard gitu ya, biar kita tetap up to date, kita tetap dapat berita-berita terkini soal fingerboard, ada produk-produk kayak gimana sih sekarang, ada merek-merek baru apa gitu, dan siapa aja yang jualan, media-media fingerboard di luar negeri tuh kayak gimana. Terus kita mulai bikin video. Nggak mungkin deh, semua orang pasti udah punya handphone zaman sekarang, dan kalian tuh bisa mulai bikin video, posting di Instagram kalian gitu. Terus kita saling ya gitu, kita berteman di Instagram dan bikin video, saling ngelihat video-video masing-masing. Paling gitu aja sih. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain nanti bakalan panjang banget video ini. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian suka sama video kayak gini jangan di skip, dan kalian tuh harus subscribe juga biar membantu gua. Teman-teman yang lain juga yang punya akun fingerboard, komen aja di bawah, nanti kita bakalan saling subscribe. Jangan lupa nyalain notifikasinya juga ya, dan
like juga, tinggalin komentar aja di bawah, ngobrol tentang apa kita bahas di bawah, selalu gue balas. Sekian dari gue, terima kasih, keep fingerboarding.